Ekonomi Tutorial Part 2. Halo teman-teman, aku Saskia Nurulpadilah dari Departemen Pendidikan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Jadi di sini aku bakal ngasih tutorial ke teman-teman tentang gimana caranya pakai Mendeley. Jadi, aplikasi Mendeley ini merupakan aplikasi manajemen referensi yang memudahkan bagi kita selaku mahasiswa. Karena aplikasi Mendeley ini memudahkan kita dalam mengelola sumber referensi untuk tugas dan penelitian. Selain itu, aplikasi Mendeley juga telah tersinkronisasi dengan Word sehingga akan lebih mudah bagi kita untuk membuat daftar pustaka secara otomatis. Oke, di sini aplikasi Mendeley sendiri itu ada dua versi ya, teman-teman. Jadi ada Mendeley Reference dan ada Mendeley Desktop. Untuk tampilan manajemen reference sendiri itu seperti ini. Nah, untuk tampilan manajemen desktop itu seperti ini. Mendeley Reference dan Mendeley Desktop ini sama-sama bisa kita gunain. Tapi Mendeley Desktop itu dinilai lebih mudah gitu buat bisa digunain. Jadi di sini aku bakal bikin tutorial gimana caranya bikin daftar pustaka otomatis pakai Mendeley Desktop. Oke, jadi buat install Mendeley di desktop masing-masing itu cukup mudah ya teman-teman. Kalian cukup buka browser yang biasa kalian gunain. Kalau di sini aku pakai Microsoft Edge. Nah, kalau misalkan udah, boleh teman-teman ketik aja di papan pencariannya Mendeley Desktop versi terbaru. Di bagian atas itu ada Mendeley Desktop 1.19.3 installers. Teman-teman klik. Nah, terus di bagian atas juga ada Mendeley Desktop for Windows. Boleh teman-teman klik. Nah, nanti akan terunduh ya dan akan masuk ke file folder. Kalau misalkan aku itu ada di bagian unduhan. Nah, di sini itu paling atas nanti ada aplikasi Mendeley yang udah di-download. Kalau misalkan udah, boleh diklik aja buat menginstalnya. Nah, ini merupakan proses menginstalnya. Tinggal ditunggu aja, teman-teman. Nah, nanti akan ada tampilan seperti ini. Boleh teman-teman klik next aja. Nah, terus klik I agree. Boleh teman-teman scroll dulu ke bawah kalau misalkan teman-teman mau baca gitu. Dan ini cukup panjang. Kalau misalkan teman-teman udah selesai baca, boleh langsung klik I agree. Terus klik next. Nah, lalu klik install. Nah, di sini aku sendiri terkendala dalam menginstal Mendeley karena di bagian taskbar aku itu masih terbuka aplikasi Word, PDF, Mendeley Reference. Jadi harus ditutup dulu ya teman-teman buat bisa menginstal kembali Mendeley. Nah, jadi aku kan udah selesai tutup aplikasi Word, Mendeley Reference, PDF yang sempat tadi terbuka. Nah, jadi aku udah bisa install aplikasi Mendeley. Jadi teman-teman kalau misalkan mengalami hal serupa kayak aku tadi, boleh teman-teman diperhatikan apakah ada aplikasi yang tidak boleh terbuka saat menginstal Mendeley. Kalau misalkan iya, silahkan ditutup terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah, nanti akan langsung terinstall aplikasi Mendeley-nya. Jadi di sini kita akan menunggu dulu aplikasi Mendeley-nya terinstall dan kita akan lanjut untuk tutorial membuat daftar pustaka otomatis dari Mendeley. Selesai, teman-teman boleh langsung klik finish. Dan nanti Mendeley-nya udah langsung ada di laptop kalian. Tara, aplikasi Mendeley-nya udah ada. Nah,
sekarang kita boleh klik aja, kita lanjut buat bikin daftar pustaka otomatis pakai Mendeley. Oke teman-teman, jadi ini merupakan tampilan awal dari Mendeley Desktop. Nanti di awal teman-teman buat masuk ke Mendeley Desktop ini, teman-teman bakal diminta buat masukin email dan membuat password baru, dan nanti harus verifikasi email. Untuk sinkronisasi ke Word-nya, teman-teman tinggal klik aja sinkronisasinya di tampilan awal, dan nanti akan langsung tersinkron otomatis ke Word. Aku bakal coba kasih tahu sedikit tools yang ada di Mendeley. Di bagian atas ini ada add, boleh diklik ya teman-teman. Nah, di sini ada add files yang pertama. Di sini teman-teman itu bisa menambahkan files atau sumber referensi yang mau teman-teman gunain gitu. Nah, lalu ada add folder. Di sini teman-teman bisa menambahkan folder. Lalu ada watch folder untuk melihat folder, dan ada add early manually gitu ya teman-teman. Di sebelahnya ini ada folders, yang di atasnya itu ada icon yang berwarna hijau dan yang berwarna merah. Icon yang berwarna hijau di sini itu bisa kita gunakan untuk membuat atau menambahkan folder baru. Sedangkan icon yang berwarna merah di sini itu untuk menghapus folder. Nah, di sini aku sendiri itu udah membuat beberapa folder yang dimana aku gunakan untuk mengelompokkan atau memisahkan sumber referensi berdasarkan mata kuliahnya. Kita coba gunakan icon yang berwarna hijau tadi untuk membuat folder baru. Nah, di sini teman-teman boleh menamai foldernya sesuai dengan apa yang teman-teman mau. Lalu kita akan coba remove folder menggunakan icon yang berwarna merah tadi. Lalu klik yes. Nah, di sini foldernya sudah terhapus kembali ya teman-teman. Nah, di sini ada tools lagi, all documents, untuk melihat seluruh dokumen teman-teman. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen atau sumber referensi yang pernah aku gunain, aku tambahin ke Mendeley. Nah, lalu ada recently edit, recently read, favorites, need review, dan my publication. Kalau misalkan teman-teman scroll ke bawah, itu nanti akan ada create folder. Nah, di sini teman-teman itu bisa menambahkan atau membuat folder baru selain menggunakan icon yang berwarna hijau tadi. Nah, di sini juga aku tuh udah membuat gitu ya beberapa folder yang isinya itu beberapa sumber referensi yang pernah aku gunain. Untuk menambahkan daftar pustaka otomatis menggunakan aplikasi Mendeley, yang perlu teman-teman persiapkan itu adalah sumber referensi yang teman-teman gunakan dalam bentuk PDF. Aku sendiri itu biasanya menggunakan Google Scholar. Teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lain yang bisa mengunduh sumber referensi teman-teman dalam bentuk PDF. Kita akan langsung klik saja Mendeley-nya. Di sini aku akan buat folder baru KBMK ya. Di sini aku akan mencontohkan untuk menambahkan daftar pustaka di file KBMK aku. Ya, di sini kita akan menambahkan file menggunakan add file tadi. Nah, aku udah sempat unduh artikel di Google Scholar. Oke, mungkin aku tinggal klik aja di sini artikel yang aku jadiin sebagai referensi. Nah, nanti tinggal tunggu saja, artikelnya akan langsung muncul seperti ini. Tampilannya akan seperti ini jika kalian sudah menambahkan artikel. Itu ya. Kalau misalkan teman-teman klik di samping kanan, yaitu akan ada detail mengenai informasi dari artikel yang teman-teman masukkan gitu. Bisa teman-teman lihat di sini itu ada informasi terkait judul artikel, penulis artikelnya, lalu jenis jurnalnya, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, di Mendeley juga teman-teman itu bisa mengubah gitu ya informasi yang sudah tertera di Mendeley jika tidak sesuai dengan artikel yang teman-teman masukkan. Gitu, di sini aku akan coba ubah misalkan jurnal dari artikelnya. Nah, teman-teman bisa ubah ya, dan
sebelum teman-teman mensitasi atau memasukkan daftar pustaka dari artikel yang teman-teman mau lewat Mendeley, itu teman-teman bisa menyesuaikan terlebih dahulu gitu ya. Di sini aku akan coba masukkan ke Word KBMK aku, ke file KBMK aku. Kita akan buka dulu sumber referensinya. Nah, di kalimat terakhir, di paragraf terakhir itu ada kalimat yang mau aku tambahin gitu ya. Nah, nanti aku akan copy dulu kalimatnya. Oke, kalau sudah aku akan buka file Word-nya dan di sini aku akan buat dulu kalimat awal dari untuk mengutip kalimat dari artikel ya. Nah, kalau misalkan udah, aku tinggal paste aja kalimat yang udah aku copy tadi di artikel. Nah, teman-teman itu kalau misalkan untuk mengutip kalimat dari artikel boleh di parafrase dulu. Ini hanya sebagai contoh saja, teman-teman. Nah, boleh aku akan rapikan dulu kalimatnya. Nah, kalau misalkan udah rapi ya kalimat yang mau teman-teman kutip di sini, kan karena kalimat awalnya itu udah berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh. Nah, kita akan memberikan sitasi gitu ya di sini menggunakan Mendeley. Nah, di reference di bagian atas itu ada reference. Nah, aku tuh Word-nya udah tersinkronisasi dengan Mendeley. Jadi di sini ada icon-icon Mendeley gitu. Nah, di sini ada style, itu teman-teman itu bisa menyesuaikan gitu style apa yang biasanya digunakan untuk membuat daftar pustaka gitu. Nah, untuk membuat citasi kita klik insert citation, lalu klik go to Mendeley. Nah, go to Mendeley, lalu teman-teman tinggal cari aja file atau artikel yang tadi. Kalau misalkan sudah, teman-teman boleh langsung klik cite. Nah, tinggal ditunggu saja. Nah, lalu format citasinya langsung ada gitu. Nah, teman-teman juga bisa menyesuaikan di sini karena kan kalau misalkan citasinya di awal itu formatnya itu harusnya tahunnya berada dalam kurung gitu ya, tidak satu dengan namanya. Lalu klik saja keep manual edit supaya citasinya bisa kita edit, bisa kita sesuaikan gitu ya. Nah, selain di awal juga citasinya bisa kita bubuhkan di akhir gitu dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, kalau misalkan di akhir itu nama dan tahunnya itu berada dalam kurung, jadi ini sudah benar. Nah, kalau kita menyimpan citasi di akhir, maka kalimat awal ini tidak perlu dipergunakan lagi ya. Jadi cukup menuliskan kalimat yang kita kutip, lalu di akhir ditambahkan citasi gitu. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui gimana caranya membuat citasi menggunakan Mendeley, di sini kita akan langsung membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley. Jadi teman-teman tinggal klik menu reference. Nah, di sini teman-teman itu bisa memilih style untuk daftar pustakanya sesuai dengan aturan dari tugas teman-teman gitu. Nah, sebenarnya cukup mudah ya untuk membuat daftar pustaka ini. Teman-teman itu hanya perlu mengklik insert bibliografi pada menu reference di sini ya. Nah, kalau misalkan udah diklik, kita tinggal tunggu saja dan tara, daftar pustakanya sudah siap. Hanya perlu dirapikan saja. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, sudah selesai, daftar pustakanya sudah sesuai gitu. Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu tutorial menggunakan Mendeley dari aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube HMPUP supaya lebih banyak tutorial-tutorial lain yang bisa teman-teman saksikan. Dan jangan lupa stay tune terus. Saya Saskia Nurul Padilla, pamit undur diri. Terima kasih.